Oh, jangan terlalu percaya politikus. Apa yang ditampakkan di depan layar kaca itu bisa jadi bukan yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi di belakangnya mereka hahihi melihat rakyat berkelahi di bawah. Kan kalau sudah begitu siapa yang dirugikan? Rakyat jelata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, kalau kita melihat tayangan Mata Najwa, memang selalu ada yang bisa kita kupas. Apa yang terjadi di belakang layar Mata Najwa. Dan kali ini saya ingin mengupas yang dilakukan oleh seorang Ruhut ya, bukan Luhut. Kalau Luhut yang biasa dibicarakan Luhut Panjaitan, kalau ini Ruhut Sitompul. Dan kalau kita melihat sosok Luhut itu kan sosok yang nampak seperti yang garang gitu ya. Tapi kalau Ruhut justru kita melihatnya seperti sosok yang lucu kali ya. Ya karena kita tahu juga beliau itu kan dulunya pemain sinetron Raja Poltak gitu ya kalau nggak salah. Poltak Raja Minyak. Dan sekarang saya ingin membandingkan apa yang seorang Ruhut tampilkan di depan layar dengan yang terjadi di belakang layar. Di depan layar kita melihat seorang Ruhut sedang menunjukkan wajah yang bersedih. Melihat kisruh yang terjadi di Partai Demokrat. Sudah PDI Perjuangan sekarang? Tapi seperti apa yang terjadi di belakang layarnya? Oke, kita lihat dulu apa yang terjadi di depan layar. Jadi Bang Ruhut, Anda tidak melihat adakah kekeliruan langkah yang diambil oleh Pak Muldoko? Ini saya mohon maaf, saya objektif menilai. Kejadian ini, kenapa sih Pak Muldoko terlalu dipojokkan? Dan bagi kita kader Partai Demokrat, bahkan kita terima kasih. Anda masih merasa kader Partai Demokrat, bukankah Kader sudah tidak bisa lupa dengan kulit. Ya? Lucu ya, seorang politisi PDIP Perjuangan di depan layar kaca mengaku bahwa sebagai Demokrat. Nah ini kan bisa jadi kan karena hatinya sebetulnya ada di Demokrat, karena dia dibesarkan SBY, ataukah memang ini atas kesadaran dirinya menyampaikan ini. Kita tidak tahu isi hati seseorang, tapi yang pasti ini blunder kecil yang dilakukan oleh Ruhut. Kita simak kelanjutannya. Ya, tapi Tatan tidak bisa lupa dengan ini. Ya, saya terima kasih SBY ikut membesarkan saya. Nah, saya daihatnya SBY. wow. Lawan politik mengatakan Ruhut anjing penjaga SBY dan Partai Demokrat. Karena begitulah saya memperjuangkan Partai Demokrat. Hari ini aku menangis melihat dua. Tapi menurut Anda, jadi Anda sedih Pak Muldoko dituduh macam? Sedih, menangis. Jadi Ruhut mengaku di depan layar bahwa beliau merasa sedih, beliau merasa menangis. Walaupun memang menangis tidak perlu juga dengan keluar air mata ya. Kalau air matanya habis kan bisa jadi menangis tanpa air mata. Dan Ruhut bersedih karena itu menjadi partai yang membesarkan dirinya. Tapi menurut Anda, jadi Anda sedih Pak Muldoko dituduh macam-macam? Saya sedih. Kenapa? Saya waktu kawan-kawan ini cerita, saya orang hukum. Saya tahu ADART. Ya. Ini jangan-jangan malu nih kawan-kawan. Saya telepon Pak Muldoko. Di situ saya sedih. Muldoko ini di mana dosanya? Dia mengatakan, dia panggil saya abang. Bang, enggak lah bang. Saya lagi membantu Bapak Presiden. Di sini dia bilang kalau KLB Demokrat itu halu karena dia seorang pakar hukum. Tapi di momen yang lain beliau menyatakan keyakinannya bahwa KLB lah yang akan disahkan oleh Menkumham. Diinjak, lucu ya. menggigit semut Muldoko. Adik Kayasa Pangat bintang 4. Dia panggil saya bang. Yang menginjak Pak Muldoko. Saya lagi membantu Bapak Presiden. Saya di salah satu Kita TV lagi menghadapi pandemi COVID. dengan Andi Jadi Pak Muldoko Malarangeng. tahu sebetulnya tugasnya berat Tegas sekali, saya tapi kok katakan. masih ditawarin? Andi Malarangeng, saya garis bawahi. Cabut kata Anda. Anda Oke, saya kira cukup lah. Seorang Ruhut memang biasa menyampaikan sesuatu dengan menggebu-gebu, tapi juga seringkali dengan candaan yang kemudian membuat dianya sendiri yang terbahak-bahak. Nah, di sisi inilah saya ingin melihat, saya ingin menunjukkan pada sahabat semua bahwa ada yang terjadi di belakang layar.
apakah di belakang layar seorang Ruhut juga menunjukkan kesedihannya, menunjukkan kepedihan hatinya melihat kisruh Demokrat, atau kita lihat. Indah. Kalau tidak dibikin lawan kau debat siapa? Dan Ketawa-ketawa dengan penuh kegembiraan. Kok bisa ya? Di Malarangnya. Enggak Bang Hinca. Taunya Hinca nggak waktu aku di kontaan di. Ketua Dewan Kehormatan. Paling menentukan arah masing-masing. Udah PSSI. Oh jadi udah biasa Bang Dualis mainnya. Iya, kenapa? Ada pengalaman PSSI. Apa jagonya? 2015 saya main itu bola milik pipa atau rakyat. Viral banget itu. Tapi terus aku sampai sekarang aku dihujat terus, padahal akhirnya bener kan, tanpa pipa nggak apa-apa itu. Nana tuh eye catchingnya jago PSSI dua lisu. Tapi dia bilang gini sama aku, ini dia Bang Hinca. Acur kan? Acur. Aduh, kita ngelak-ngelak sama Nana ini, tak bisa juga terpaksa. Pengamatnya dulu. siapa? Nanti Pak Ais Kang. Oh baik Kang. Masih saja? Hah? Masih saja? Sehat. Dia bilang beda PKB sama Demokrat beda. Jadi dia kritik Pak Mahfud. Dia bilang situasinya berbeda ketika itu nggak bisa disamakan. Dulu PKB sama-sama kader internal. Ini jelas ada orang luar masuk. Nah, itu bagian Bang Luhut lah nanggepin. Nanti aku lah. Hinca udah kasih kepercayaan sama aku tadi. Ya, Hinca sudah kasih kepercayaan sama aku menyampaikan menyerang Hinca, kan kurang lebih begitu ya. Kemudian diakhiri dengan salam versi COVID-19. Ya, kalau saya sih sebagai rakyat jelata melihatnya miris ya. Kok bisa gitu, sesuatu yang membuat pedih, rasa sakit hati kaum rakyat jelata sebagian saya kira yang terlibat dalam kisruh Demokrat, tapi kemudian para tokohnya, para petingginya ketika akan berdebat sebelumnya ketawa-ketiwi dulu seperti seorang sahabat lama yang nggak ketemu, seperti seorang yang satu pemikiran kan. Ya betul, harus orang bertemu kemudian cair itu. Tapi dalam konteks ini kita melihat ada dua perseteruan yang kokoh, yang kuat, yang sama-sama ingin dimenangkan. Kemudian seorang Ruhut dengan begitu cairnya tertawa terbahak-bahak. Ini mengesankan buat kami rakyat jelata itu hanya sebuah tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Itu hanya sebuah entertain untuk kemudian disorakin dan diberikan tepuk tangan oleh para penonton. Kan jadi apa bedanya dengan entertain, musik, komedi dan sebagainya? Atau bahkan ini lebih komedi dari stand up komedi. Miris sekali melihat tayangan-tayangan yang seperti ini. Ini kan kemudian menjadi gambaran buat kami rakyat jelata bahwa jangan percaya pada politikus. Politikus seperti benarnya aja itu berdebat, adu pemikiran di layar televisi, padahal di belakangnya mereka sama saja. Mereka bahkan barangkali gitu kan menjadi ada asumsi publik yang menilai itu sih sandiwara saja. Kan di video sebelumnya justru saya mengangkat Maxo Pakua yang juga kurang lebih sama. Ngapain sih debat-debat berantem terus berkelahi? Udahlah santai aja lah. Nanti kita ngopi-ngopi aja lah habis ini. Kan kurang lebih sama dengan yang terjadi dengan Ruhut ini. Artinya bukan kita tidak berempati, bukan kita tidak bersimpati dengan apa terjadi pada kisruh Demokrat. Karena kita tidak tahu persis, tidak tahu detail, tidak tahu latar belakang dan sebagainya. Kita hanya rakyat jelata yang diberikan tontonan. Maka wajar ketika rakyat kemudian bukannya menunjukkan simpati, tapi kemudian malah semakin antipati terhadap proses-proses politik di negeri ini. Ini yang saya kira harus menjadi pegangan kita semua. Jangan terlalu percaya politikus. Apa yang ditampakkan di depan layar kaca itu bisa jadi bukan yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi di belakangnya mereka hahihi melihat rakyat berkelahi di bawah. Kan kalau sudah begitu siapa yang dirugikan? Rakyat jelata. Jadi mari sahabat semua, kita menahan diri saja. Jangan terlalu membela yang ini, membela yang itu.
kita tentu dukung, kita apresiasi, kita support siapa yang mengedepankan aspirasi umat Islam. Saya kira itu saja menjadi kunci kita semua. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengawal proses demokrasi di negeri ini dan semua keadaan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Tagline Saiful Zaman ini adalah sahabat perubahan. Tentu saja, saya memutuskan menggunakan tagline ini berdasarkan keinginan saya untuk mengusung semangat perubahan. Perubahan untuk menjadi lebih baik bagi umat. Seperti kita ketahui bersama, dalam channel ini saya mencoba untuk mengungkapkan opini-opini yang bertujuan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tentu terutama dalam pola pikir, dan untuk menularkan semangat perubahan bagi bangsa ini tentunya adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang karena skalanya besar, bahkan sangat besar. Tapi tentu mimpi yang besar harus dimulai dari perubahan-perubahan dalam skala yang lebih kecil. Ya, perubahan yang dimulai dari diri sendiri, dari masing-masing kita, perubahan pribadi kita. Terkait perubahan ini, saya ingin informasikan, ada buku bagus nih. Buku ini berjudul My Hijrah Journey. Dalam My Hijrah Journey, sahabat semua yang sedang mencoba untuk beralih, berubah menjadi lebih baik, mencoba untuk hijrah, akan diberikan arahan-arahan langkah demi langkah untuk memproses hijrah itu, untuk berubah ke arah yang lebih baik. Buku ini mendapatkan apresiasi dari para ulama, ustadz, bahkan dari para artis. Jadi, bagi para sahabat semua yang juga ingin sama-sama kita melakukan proses hijrah, atau justru yang sedang berproses, atau bahkan mungkin ada kenalan kita, sahabat, saudara kita yang juga ingin atau sedang berhijrah, buku My Hijrah ini akan sangat membantu. Insya Allah akan sangat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Taher. Sekarang Aldi lagi ada di acara TOP, training orientasi PKS. Ini tingkat nasional ya. Jadi ini pertama dibuka oleh Presiden PKS Bapak Sohibul Iman. Bapak Aher juga sebagai Ketua Kader datang ya. Dan ini brother Jubir PKS. Dan Masya Allah bermanfaat banget. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah dan berkah. Ridho Allah bersama PKS. Ali cuman mau menyampaikan, tidak baca Al-Quran, tidak milenial, tidak gabung PKS, milenial, masuk PKS, tidak milenial. Jadi pokoknya baca Al-Quran, Iqra. Dan bersama PKS kita mencari ridho Allah dan kita bangun Indonesia sukses berkah selalu. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah Ali udah daftar di Jakarta bersama Pak Zakaria dan sudah resmi sebagai kader PKS. Bismillah, insya Allah Aldi akan
mencari ridho Allah. Aldi mau berjuang bersama PKS dan Aldi mau membangun kota nenek Aldi tercinta Cianjur. Insya Allah 2020 Aldi mau maju di Pilkada Cianjur. Bismillah bersama PKS. Satu lagi, Raffi Ahmad, Tengku Wisnu, Irwansyah, Ari Untung, Bang Ocit, Bang Bobi Maulana gabung bersama PKS. Kita berjuang bersama membangun Indonesia berkah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.